Halo, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kemarin kita di video kita udah setting environment buat si Django. Sekarang kita coba dan buat apps gitu ya. Udah ngejalanin juga orang server dan udah kelihatan servernya berjalan. Selanjutnya kita bakal rate your first view. Apa itu view? View tuh apa ya? Jadi misalnya kalau temen lo sebagai user misalnya buka ini djangoproject.com/en. Wah, /en. Dia kan nge-request, "Oh, gue mau apa hal-hal yang ada di bawah en ini, misalnya 1.10. Oh, isinya apa aja, halaman HTML-nya apa aja." Nah, halaman HTML itu nanti dari si request bakal masuk ke sini nih, si view-nya ini. Oh, dia si user nge-request apa? Wah. Oh, dia mau yang ada di bawah en /en ini. /en nanti bakal di kontrol sama URL. Nah, makanya karena kita harus bikin URL. Oke. Let's make our first view. Oke. Kita masuk ke ini kita. Oke. Gue personal saranin lo untuk install text editor, entah itu Atom, Sublime Text atau segala macam. Karena di Django ini kadang ketika lo mau bikin view lo misalnya mau bikin model, maka ya otomatis yang lainnya misalnya harus disesuaikan gitu. Entah URL-nya disesuaikan atau misalnya view-nya juga disesuaikan. Kalau mau ubah URL, view-nya juga disesuaikan dan segala macam. Gue akan buka yang baru kita bikin tadi. Tadi namanya Django Apps. Nah, ini my site. Let's check it out. Site. Boom. Gue suka Atom. Entah kenapa. Mungkin karena tampilan simpel atau ini sesuatu yang gue install. I don't know. Kita lihat di dalam folder polls. Nah, ini folder polls ada yang namanya view. Waduh, wah, masih kosong ya. Kita coba masukin si from django.http import http response dev index. Kita di sini isi requestnya apa gitu. Lalu dia ngasih balikin returnnya adalah http response. Isinya mungkin cuma kata doang, atau kalau lo mau ditambahkan dengan sebuah HTML, tag HTML. Hello Django, apa kabar gitu. Oh iya, apa kabar Django gitu ya. Apa kabar Django? Kamu baik-baik saja di sana? Kita save. Ini adalah hal yang paling mudah katanya, simplest view possible in Django. Sebenarnya nanti kita bakal ada yang lebih mudah lagi, tapi kita pahami konsepnya dulu. Oke, jadi kita disuruh bikin URL di dalam directory polls. Kita bikin new file urls.py. Kita isi. Kenapa gue copy paste? Itu pemalas, men. Ini tuh gue buktikan sendiri kalau lo ngopi paste itu nggak masuk. Apa yang lebih baik
udahlah, coba aja diketik ulang gitu ya, walaupun lu cuma melihat contoh kan orang mungkin bisa masuk import views. Oke, nanti gue jelasin apa aja ini maksudnya gitu, apakah ini maksudnya. URL oke. Apa yang kita lakukan, kita mengimport suatu fungsi URL, mengimport fungsi URL dari apps ini nih, django.conf.urls. Lalu kita juga mengimport views dari satu directory kita. Jadi kan di dalam directory pols ini ada views kan, jedet ini dia. Nah, jadi dari directory ini titik gitu ya, dari lokasi directory satu directory kita import views, import ini cara gitu ya. Selanjutnya, yang tadi kan apa namanya, index, view.index, jadi kita manggil view terus ngambil fungsinya index, lalu kita namain index. Wahai, kenapa index, tanya Tuhan yang menciptakan. Enggak juga ya, biar gampang namanya. Lalu kita disuruh juga masuk ke folder my site lalu kita edit URL-nya. Wah, ini udah ada macam-macam gambarannya. Kita disuruh nambahkan sesuatu. Wah, kita disuruh nambahin include, lalu nambah URL. Apa harus di atas ya, nggak tahu ya, sih gitu di atas, ikutin saja, kita belum ngerti apa-apa. Include apa yang include ini lakukan itu kayak apa ya, sebenarnya ini tuh biar kode yang ada di dalam program file ini lebih bersih gitu ya, lebih enak dibaca. Jadi tadi kan gue bilang, misalnya seseorang user pengen halaman-halaman yang ada di bawah EN ini, maka dia akan jadi ketika user ini, dia tuh bakal kesini dulu nih, set, ngecek, aduh yang di ini apa ya gitu, yang di bawah EN ini apa ya, kalau di sini yang di bawah admin itu apa ya gitu. Nah, nanti dia admin bakal masih ke, oh iya, yang admin tuh file-filenya lu bisa lihat di sini nih, admin.set.urls. Nah, yang kita buat ini adalah kayak ngelink lagi. Jadi kita ngelink include post.url. Post itu adalah nama apps kita dan URL adalah nama fungsinya yang baru kita buat tadi. Nah, ini dia post. Nah, pas di sini, pas kita masuk ke /post gitu ya, /post, dia akan nembak ke post.url ke sini. Nah, jalanin deh fungsinya ini, baru dia masuk ke si index dan gitu. Begitulah object oriented bekerja. Nah, include function allows referencing other URLs configuration. Wah, ada nih. Ya, ini ada regular expression.
apa ya, yang tanda kutip ini adalah awal gitu ya. Awal, kalau yang di sini awal dan akhir. Jadi semua yang ada di apapun itu angka, huruf, slash, bla bla, pokoknya adapun ada atau tidak ada, maka kalian jalanin ini. Kalau ini depannya harus false gitu, depannya bodo amat, tapi kalau tulisannya slash false, maka dia akan jalanin ini. Kalau slash admin mau jalanin ini. When you should always use when you oke. Kita lihat bagaimana tampilan ya. Waduh. Oke. Ada error. Oh, di URL gue tahu ini. URL my site. Pasti gue nggak pakai sih. Koma. Beng. Wah, udah baik kan? Gue ada hal yang salah. Included URL form. Does not have pattern in it. Oke, mungkin kita ada kesalahan di sini. Oke, kita bahas dulu ya. Gue cari masalah di mana. Oke, gengs, ternyata hanya kurang S, bro. Jadi masih error karena dia bilang does not appear to have any patterns. So dia bingung karena patternsnya kenapa. Gue lihat patternsnya oke aja, ternyata kurang S di sini, bung. Kurang S. Dan kalau gue save, it's work like a charm. Kalau di sini error deh. Kita harus masuk ke apps-nya. Apa kabar Django? What's up man? What's up? So cool isn't it? Keren kan? Oke, let's say kita masuk ke yang lain lagi. Kita udah bikin, kita udah ini.
view. Oke, sebelum ini gue udahin dulu aja. Gue pusing. Nggak juga sih. Kita akan lanjut ke part 2. See you guys.